Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Vio BTR 15. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. BTR 15 ini dikirimin langsung oleh Vio-nya, terima kasih banyak. Namun isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri seperti biasa. Yuk kita mulai dulu dari dusnya. Dusnya kayak gini, yang saya punya warna blue. Dia kalau nggak salah ada dua warna, blue dan juga black. Untuk penampakan depannya begini, ada logo Hi-Res audionya. Sisi kiri, sisi kanan, belakangnya begini aja. Kalau dibuka kayak apa? Di sini, waktu itu BTR 15-nya di bagian ini. Di sini ada kitab-kitabnya, kalau mau dibuka coba. Quick Start Guide. Kalau nggak salah ada warranty card-nya juga. Ini bekas BTR 15-nya tadi saya bilang. Di sini juga ini ada apa ini? Set. Nah, ini warranty card-nya. Untuk di bagian sini aksesorisnya dapat apa aja? Yuk kita buka. Ini dapat clip case dan juga kabel C2C dan USB C2A. Clip case-nya kayak apa? Kita lihat. Kayak begini. Ini bisa diklip ke baju atau celana kalian atau ke jaket kalian, terserah, pakai aja imajinasi kalian. Untuk BTR 15-nya, tunggu sebentar saya beresin dulu si dusnya. Ini dia BTR 15-nya. Kita masuk ke build quality-nya. Untuk build-nya sendiri lumayan oke. Depan belakangnya kaca. Saya pakai 1 bulanan belum ada scratch sama sekali. Untuk sisi frame-nya ini kayaknya dari aluminium. Kayaknya. Untuk build-nya sendiri di unit yang saya ada seperti residu bekas lem yang kurang rapi di sisi bagian kacanya. Nih, kelihatan nggak? Ada kayak hitam sedikit. Kayak residu bekas lem gitu. Untuk di bagian depannya dia kayak BTR 5 2021, ada layarnya tapi di sini lebih besar, jadi kotak, bukan cuman garis doang. Di sisi atasnya ada port balance dan juga single ended. Dia di sisi kanannya ada tombol power yang juga bisa jadi multifunction button untuk ke menu. Ini ada play pause yang bisa jadi menu selektor. Ini ada volume switch, volume button, yang bisa dijadiin untuk naik turunin menu. Di sini ada switch untuk ganti mode. Ada mode PC, BT, dan phone. Mode PC itu berarti kalau misalkan kita colokin ke PC, via USB BTR 15-nya nggak bakalan ngecas. Dia ngambil power dari USB yang kita colokin. Kalau BT mode, ya Bluetooth receiver biasa. Kalau phone mode ini bisa jadi dongle untuk colokin ke USB HP kalian. Dan konsumsi baterainya internal dari BTR 15, bukan ngambil dari HP kalian. Jadi nggak nyedot ke HP. Untuk sisi kirinya dia kosong. Sisi bawahnya ada port Type-C. Di sisi belakangnya ada tulisan Vio, BTR 15, Hi-Res audio, dan lainnya. Kalau misalkan kita konekin BTR 15-nya ke Bluetooth di Vio Control App, bisa setup aja sih. Nih bisa kalian cek sendiri, pilihan opsinya saya taruh di sebelah sini. Sedangkan kalau di BTR 15-nya sendiri, dia juga ada banyak yang bisa diset. Saya nyalain dulu. Coba bisa buka menu nggak? Nah, ini ada CHGPR, Charging Protection, pilihan gain, pilihan filter, EQ, car mode, ada U audio untuk ganti UAC 1.0 atau 2.0, ada dimmer, itu brightness, ada off display, dia timeout berapa lama mati layarnya, ada language, ada reset, ada version untuk melihat versi firmware, dan Tecon, saya nggak tahu apaan ini. Dah, menunya ini. Untuk battery life-nya sendiri di mode Bluetooth LDAC saya dapat berkisar 6 jam lebih sedikit.
Untuk casnya berkisar 1,5 jam, hampir ke 2 jam. Kita masuk ke bagian sound sekaligus komparasi ke BTR 5 2021 dan BTR 7. Kalau saya harus deskripsiin suaranya BTR 15 ini dia netral. BTR 15 ada 2 filter yang bisa dipilih, tapi saya untuk review ini pakai settingan filter hybrid. Kita masuk ke bagian bassnya dulu. Bassnya BTR 15 ini ada sedikit micin, dikit banget sih, untuk nambah feel emotion kali ya ke musik kalian. Mirip-mirip kayak BTR 5 2021. Kalau di-compare ke BTR 7 dia lebih rounded, bassnya lebih bulat, dan lebih bermicin lagi, lebih dinamis dan lebih autoritatif suaranya. Untuk mid-range-nya BTR 15 ini netral, kayak BTR 5 2021, tapi yang saya rasain tuh ada sedikit perbedaan ya. Di BTR 15 tuh dia lebih open dibandingkan BTR 5 2021. Tapi dia masih dalam kategori netral. Ini di pair ke IEM atau headphone nggak ngasih banyak kolorasi ke suaranya. Ini bisa jadi plus atau negatif, bergantung apa yang kalian cari dari sebuah dongle Bluetooth. Kalau misal di-compare ke BTR 7 dia lebih warm, lebih laid back presentasinya. Kalau treble-nya gimana? Treble-nya dia tuh netral juga. Tapi kalau di-compare-nya ke BTR 5 2021 dan BTR 7, di BTR 15 ini dia lebih ngecering-cering sedikit dan lebih open sounding dibandingkan kedua device yang saya sebutin tadi. Dan juga ya, balik lagi ke preferensi sih sebenarnya. Ini bisa jadi good thing atau bad thing, bergantung apa yang kalian cari sih, suaranya kayak apa yang kalian pengenin dari sebuah dongle Bluetooth ini. Untuk treble-nya sendiri ini tuh surprisingly good dan banyak detailnya ya. Ini untuk harganya yang 109 USD, ini jauh lebih resolving dibandingkan BTR 5 2021 yang dulu. Ini hampir, kata kuncinya hampir nih. Hampir sebagus BTR 7 yang saya juga jujur aja shock. Bedanya kalau di BTR 7 dia lebih relax pembawaan treble-nya dan juga at the same time, dia tuh lebih resolving lagi dibandingkan BTR 15 ini. Atau istilahnya lebih komplit lah layer treble-nya. Tapi ya wajar sih, BTR 7 harganya lumayan beda jauh. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Untuk di harga 109 USD tuh ini saya bisa bilang very good. Stage-nya dulu deh. Dia masuk very large dan lumayan berlayer yang saya juga agak sedikit shock waktu pertama kali ngedenger BTR 15 ini. Detail retrieval-nya very good, untuk harganya hampir sekelas BTR 7, tapi ya balik lagi masih bagusan BTR 7 sedikit. Imaging-nya above average atau bisa dibilang good lah. Dia nggak ada masalah apa-apa nampilin holografis kalau misal emang IEM atau device kalian yang dicolokin udah bisa holografis juga. Untuk separasi dan positioningnya ini very good. Lebih oke dibandingkan BTR 5 2021, mungkin kebantu juga dari suaranya yang lebih open. Untuk output power rated di 340 mW di 32 ohm balance dan 125 mW 32 ohm single ended. Untuk Bluetooth versus USB-nya gimana? Di USB saya notice lebih dinamis sedikit suaranya tapi jadi ribet. Harus colok ke PC atau HP gondal-gandul. Kalau saya pribadi sih mending pakai Bluetooth modenya aja untuk device ini. Simple, bisa dibawa kemana-mana. Untuk single-ended versus balance-nya gimana? Dia tuh obviously di balance lebih besar powernya. Untuk tonality dan technicality-nya kalau nyalain dual dark mode ini hampir nggak ada bedanya. Susah banget nyari perbedaan suaranya. Kita masuk ke konklusi. Jadi gimana, BTR 15 ini worth it kah? Kalau kata saya sih ini BTR 15 tuh device yang paling versatile. Bisa dipakai kesana kemari ini itu dan harganya nggak begitu tinggi. Dia punya technicality yang hampir sebagus BTR 7, meski emang belum kesampaian ke situ. Untuk harganya, intinya BTR 15 ini punya value yang bagus banget. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih sudah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta sub,
like dan share juga. Sekian dari saya, bye-bye.